sama-sama kita muliakan Ketua BKM Masjid An-Nur Lalang Greenland 2, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Jamil MA, yang kita muliakan Ketua Forum Komunikasi Masjid, Ketua Forum Silaturahim Komunikasi, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musala, Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Kemudian yang sama kita muliakan Al-Ustadz yang insya Allah akan mengisi tausiah kita pada subuh kali ini, yakni Al-Ustadz Tanwir Bahri Lubis LC. Dan kemudian kami ucapkan pula selamat datang kepada Al-Ustadz Zahriaman Saragih. Hadir juga bersama kita tadi ada Ustadz Haji Ahmad Hamdan Siregar, kemudian Bapak Ibu pengurus BKM An-Nur Lalang Greenland 2, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang mewakili jamaah sekitar 40 masjid di Stadion Cirim, Kutalim Baru dan Payageli yang hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah, bermanfaat dan menguatkan silaturahim di antara kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak memperpanjang kalam. Ada beberapa rangkaian acara kita hari ini, yakni kata sambutan dan tausiah. Kata sambutannya pun tidak banyak, cuma 2 orang. Yang pertama, mari kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Kata sambutan disampaikan oleh Ketua BKM An-Nur Ustadz Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Bagi gamis ke pasar lama, gamis diberi di hari Jumat kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Jamil MA, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi karim serta muslimin bersama alhamdulillah. Yang sangat kita hormati Ustadz Hendro sebagai koordinator ketua KMMS. Ini gara-gara saya rindu sama Ustadz Hendro ini. Sebenarnya jadwal saya hari ini subuh ini di Masjid Jami apa ya, waris. Gara-gara rindu sama Ustadz Hendro, jelas saya nantikan kalau saya masa di sini Hendro. Demikian juga ya, usul teman-teman ini saya harus hadir. Ya, saya harus hadir pada kesempatan yang mulia. Yang sama kita hormati Ustaz Lubis, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti yang menjadi namanya memberikan refleksi ide kita untuk meningkatkan ibadah. Semuanya yang bisa saya sebut satu persatu, semuanya saya hormati. Pertama, mari kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keringanan langkah dari kita semua. Alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa melangkah, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam sampai kita sampaikan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat yang dapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rahman amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada pengurus FKMMS Forum Komunikasi Masjid dan Musala Kecamatan Sugar dan Kebupaten Baru yang telah mengalamatkan kegiatan pada pagi hari ini di Masjid An-Nur. Kami sudah kangen. Ini yang ketiga ya. Karena salah saya yang ketiga ya. Mudah-mudahan kehadiran dari seluruh jamaah yang tergabung di dalam FKMM SMM ya, mendapat keberkahan Masjid An-Nur dalam dua ini. Amin. Karena semakin ramainya jamaah, kita yakin dan percaya Allah akan menurunkan berkah itu kepada kita. Amin. Alhamdulillah di sini juga ada ibu-ibu perwiritan. Terima kasih kepada kita semua dan istimewa kepada koordinator. Ini harus ada koordinator ya, koordinator sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan ya, sampai saat ini. Jadi untuk mempersingkat waktu yang saya sampaikan, selamat datang kembali di masjid kami ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan melimpahkan nilai-nilainya, nilai jasmani rohaninya di masjid ini, sehingga ke depan masjid ini menjadi masjid yang memang tempat sejuk kita beribadah dan seterusnya tempat membentuk atau menempa diri menjadi orang-orang yang paling takwa kepada Allah. Kiranya nilai yang harus sampaikan, saya tidak pantun Pak Afsafwan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah naik SMA, celana abu berbaju putih, kepada Ustaz Jamil MA, kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua FKSMM Al-Ustaz Muhammad Hendro SPDI. Enak rasanya makan Indomie direbus dicampur tomat. Kepada Al-Ustaz Muhammad Hendro SPDI kami silakan dengan hormat. Orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kami muliakan penceramah kita pada pagi hari ini, yakni Al-Ustaz Tanwil Bahri Lubis LC yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid An-Nur Komplek Palang Duren 2, yakni Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Jamil MA
beserta dengan pengurus. Kemudian yang saya hormati hadir juga di sini Ustadz Sarya Masyaragi SPDI, Ustadz Fuad Akbar, Hamdan Siregar, dan para asatidz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kemudian yang saya hormati seluruh ketua BKM dan jemaah masjid yang tergabung di dalam FKSMM. Dan yang saya hormati para YouTuber yang hadir pada hari ini lengkap dari Sohibul Kolbu, channel FKSMM dan Mencium Syariah. Kemudian yang saya hormati juga tim Satgas FKSMM yang sudah hadir dan berada di luar masjid kita ini untuk menjaga keamanan parkir. Kemudian yang saya hormati juga hadir ibu-ibu dari jemaah Masjid An-Nur dan dari Majelis Taklim Al-Musabihin, Pusat Putri ya, alhamdulillah hadir pada hari ini. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami dari pengurus FKSMM mengucapkan ribuan terima kasih kepada BKM Masjid An-Nur yang pada hari ini telah menjadi ahli baik, menjadi tuan rumah dalam pengajian Ahad Subuh Akbar FKSMM. Masjid An-Nur dari anggota FKSMM merupakan masjid yang paling jauh Pak, untuk dikunjungi. Tapi alhamdulillah walaupun jauh menyeberang 2 desa, alhamdulillah yang hadir pada hari ini ramai banyak. Takbir. Mudah-mudahan duduk rapat yang kita pada hari ini di Masjid An-Nur ini nanti beginilah pula duduk rapat yang kita dalam surga, memandang wajah Rasulullah yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ahad yang lalu di Mushola Al-Nurul Huda Dusun 8 saya sudah menyampaikan bahwasannya untuk jadwal kegiatan pengajian FKSMM hari ini akan kita bagikan kepada masing-masing ketua BKM dan sudah selesai terjadwal dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Jadi kepada BKM yang sudah terjadwal di tanggal yang sudah ditetapkan, kami harapkan agar kiranya dapat melaksanakan kegiatan pengajian tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon nanti setelah selesai pengajian kita pada masing-masing ketua BKM jangan pulang dulu Pak. Mari sama-sama kita untuk mengambil jadwal yang sudah dibentuk disusun oleh pengurus FKSMM. Kenapa kita buat secara tersusun? Supaya masing-masing BKM bersiap sedia dari jauh-jauh hari untuk mengundang daripada ustadz-ustadz yang akan memberikan tausiah di forum kita. Jadi kepada BKM yang nantinya kemungkinan konferensi untuk mengundang ustadz tidak ada, boleh menghubungi pengurus FKSMM untuk mendatangkan ustadz yang akan menyampaikan tausiah pengajian langsung. Jadi kita sudah banyak, nanti boleh ditelepon pengurus, nanti boleh langsung ditelepon oleh BKM-nya, dan boleh juga langsung nanti biar pengurus FKSMM yang menghubungi ustadz yang diinginkan. Jadi saya rasa itu saja yang dapat disampaikan karena waktu juga sudah hampir 6:30 untuk pengajian ahad depan tanggal 20 November 2022 kita baru silaturahim di Masjid Al-Ikhlas Dusun 13 Perumahan PT Ira Medan Priok dengan penceramah Al-Ustadz Irfan Yusuf SPDI atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Rahul. Ya, jadi mari sama-sama kita hadir seluruhnya hadapan di lagi Masjid Al-Ikhlas Dusun 13 Perumahan PT Ira Medan Priok. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dilaksanakan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Ketua FKSMM Al-Ustaz Muhammad Hendro SPDI. Bukan ruko sembarang ruko berdiri di pinggir kali, bukan pidato sembarang pidato Ustaz Hendro paten sekali. Sudah 2 orang Ustaz yang menyampaikan kata sambutan, dan yang berikutnya juga akan Ustaz yang berbicara. Untuk itu kalau Tuhan membawa parang setajam pedang, kalau Ustaz diganggu orang, jemaah FKSMM ada di belakang. Maksudnya bisa pulang. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sabda rohani menjelang pagi ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tanwir Bahri Lubis LC. Manis rasanya sebuah leci, manis leci di rumah Pak Camat. Kepada Ustaz Tanwir Bahri Lubis LC kami silakan dengan segala hormat. Kalau kita sekarang Pak lain jawabannya Pak, tanya, macam mana Bapak kok bisa sampai jadi kepala dinas? Nah, ini mohon maaf yang kepala dinas Pak ya. Ini contoh aja ini kan gitu kan. Istilahnya kan jabatan tertinggi karir itu kan kira-kira kepala dinas kan gitu kan. Yang lainnya itu kan politik. Jadi kalau ditanya macam mana kok bisa Bapak sampai jadi kepala dinas? Oh, panjang ceritanya. Nah, itu jawaban versi orang kita Pak. Apa kita bilang? Saya dulu begini panjang lah ceritanya. Pokoknya dia paling hebat. Maksudnya apa? Ini orang bisa terbunuh dan kau nggak sadar bahwasanya yang kau lakukan itu bisa membunuh dia. Apa yang dia lakukan? Yaitu memandang dengan kacamata kedengkian. Itu bisa membunuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa membunuh. Jadi itu bahayanya. Nah, jadi bukan hanya bisa membunuh, bahkan nikmat Allah yang ada pada kita itu pun bisa hilang. Kita punya rumah baru, pamer kita, tunjukkan orang, bukan mengundang orang untuk selamatan gitu kan, bagi-bagi duit fakir miskin, bukan gitu yang kita lakukan, malah pamer kan gitu kan. Nah, apa akhirnya? Banyak orang yang dengki sama kita dan lain sebagainya. Bisa jadi terbakar rumah kita, Allahu a'lam. Tapi bukan berarti maknanya orang yang kebakar rumahnya dia wataknya mencari kedengkian orang, tidak. Misalnya gitu lah. Jadi hati-hati kita. Hati-hati, cukup tutupi dan nikmati nikmat Allah dan syukuri nikmat Allah yang ada pada kita. Itu saja kuncinya. Kalaupun ada ketahuan pula sama orang kan gitu kan, tahu orang ya hal-hal yang nggak bisa ditutupi ya kan. Kita beli mobil baru mana bisa kita tutupi kan gitu kan. Mana pun jalan 3 km dulu baru parkirkan mobil awak di sana kan gitu kan, biar nggak nampak orang katanya gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan itulah yang kita sebut tadi, kita katakan, kalau ditanya kita ucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kisahkan, ungkapkan bahwasanya apa yang dia terima itu adalah berkat doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain pun ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dukun kan gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dengan lisan. Kemudian adalah syukur dengan hati, dengan qalbun. Syukur dengan hati ini tanda-tandanya adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terima dia dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Itulah tanda syukuran yang kedua. Pertama dengan lisan tadi, dengan mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Kemudian dengan hati. Syukur dengan hati ini suatu yang berat. Kadang mulut kita berucap alhamdulillah, hati kita ternyata tidak, kan gitu Pak Bu yang dirahmati Allah. Nah. Ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita ini bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau deliknya dimakan raya, ambil tangkainya patah-patahkan. Ceramah Ustaz sudah siap, kalau ada yang nak bertanya dipersilakan. Oh, terlalu langganan Pak Sini. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lubis seorang ustaz. Oh. Pandai mengaji, rajinlah pulang sholat. Oh. Mari perkuatlah iman di dalam hati kita. Janganlah sekali-sekali meninggalkan sholat. Allah, pantun nasihat. Selamat datang di Masjid Al-Nur di Payagiri. Jalan ke Brastagi, naik turun. Mengapa jemaah tausiah sekarang kok banyak yang nggak datang? Mungkin imannya sedang naik turun. Ustaz, tadi Pak Ustaz mengatakan marganya Lubis orang bisul. Saya ini orang Jawa Pak, ada juga marganya Pak, Barus, Batak, Rusak. Sama-sama kita Pak. Jadi begini Barus, Pak, ya. saya mau bertanya begini. Di dalam tubuh manusia ini kan ada hati, ada jantung, ada nafas. Yang saya tanyakan cuma dua, jantung dan nafas. Itu kalau jantung detaknya kalau saya nilai kan berdesak itu aja Pak. Tapi ada orang mengatakan sama saya itu kata-kata tahmid katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau itu betul apa tidak kan masalah jalan. Yang kedua masalah nafas. Nafas ini kan naik turun. Ngikmok. Ini apa ada kaitannya sama iman juga? Iman kita kadang naik turun, ngikmok gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Saya sudah dengan suatu pantun Tangerang Bekasi. Beli ikan ke Pak Abdul Wahab. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz. Silakan dan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Atau kita jawab dulu? Dijawab dulu ya. Tapi sebelum dijawab dulu pantun Pak Simin. Bukan zaitun sembarang zaitun, buah zaitun bertali-tali. Bukan pantun sembarang pantun Pak Simin mantul sekali. Silakan Pak. Haja perbanyak. Banyak jago pantun di daerah situ Pak. Atau ustaz semua Pak sana Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Pak apa tadi Pak? Pak Parsimin. Jadi agak bingung saya menjawabnya karena keilmuan saya tak sampai pula ke jawab ke pertanyaan Pak Parsimin ini. Jadi ada hati, ada jantung Pak ya. Nah, hati ini yang menggunakan istilah hati itu orang Indonesia Pak ya, kita lah. Dalam orang Arab, dalam bahasa Arab itu hati itu adalah kibdatun. Nah, jadi kalau hati maknanya yang menurut kita ada istilahnya yang ditanyakan pada Pak Parsimin tadi itu adalah kolbun maksudnya ya, kalbu gitu ya. Kalbu. Dalam bahasa Arab artinya jantung. Nah, jadi perkara penggunaan aja. Kalau kita menggunakannya kan hati. Nah, bukan di mana jantungmu kan? Kita bilang kan di mana hatimu kan gitu ya. Bukan di mana jantungmu gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris yang digunakan adalah jantung. Nah, yang digunakan untuk mengatakan nurani adalah jantung. Nah, jantung ini kan organ Pak. Nah, organ. Kalau menurut pernah ada kajian yang saya ikuti, seorang profesor di Timur Tengah mengatakan ada perbedaan hati lah kita bahagia, hati organ dengan hati nurani atau kalbu lah ya kita bilangnya kalbu. Kalbu ini sifatnya bukan materi katanya. Karena kalau kita bilang kalbu ini adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ibaratnya begitulah kira-kira, atau dalam Islam kita mengetahui kalbu itu adalah yang sifatnya nurani gitu Pak ya. Jadi nurani ini adalah sesuatu yang tidak tahu di mana posisinya. Kalaupun dia diibaratkan kalbu itu sebagai jantung, itu hanya sebagai perumpamaan. Kalimat majas namanya, begitulah kira-kira. Jadi nurani kita itu, hati kita itu terkadang baik, terkadang buruk. Makanya disebutkan sebagai seperti detak jantung. Terkadang yang membolak-balikkan, yang jantung inilah sifatnya berbolak-balik. Kembang kempis, kira-kira begitulah. Kadang-kadang hati kita ini kembang, kadang-kadang kempis, kira-kira gitulah. Kadang-kadang kita semangat untuk berbuat baik, kadang-kadang kita malas. Itulah kenapa dibilang kalbu, dia seperti kalbu gitu. Padahal pada hakikatnya
kalbu itu, nurani itu bukan fisik, tapi dia hati. Sebagaimana hati itu sebagaimana ruh. Akal semua sifatnya ghaib. Akal di mana Pak akal kita Pak? Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang ulama profesor belum ada yang menemukan di mana letak akal. Di otak enggak, ternyata enggak Pak. Jadi ada penelitian mengatakan kira-kira maknanya gitulah ya. Hati dan akal itu sepadan dan bukan materi, dia ghaib. Seorang peneliti pernah mengatakan bahkan gitu ya, otak tidak ada kalanya otak tidak mampu memproses akal. Berarti maknanya akal bukanlah otak. Itu diteliti dari orang yang koma. Orang yang koma akalnya masih bekerja, otaknya tidak maksimal. Akal memberikan respon kepada otak supaya bekerja, supaya otak ini kan pusat Pak. Dialah yang memberikan sinyal untuk badan kita bergerak. Orang yang koma ini tak bisa ngapa-ngapain. Kira lebih kayak gitu. Akalnya sudah memberikan sinyal ke otak, tapi otaknya tidak mampu bekerja untuk menggerakkan anggota tubuh. Itulah dikatakan berarti akal bukan otak kan gitu. Nah, jadi kira-kira gitu Pak ya. Jadi mungkin kaitannya kenapa dikatakan diibaratkan sebagai jantung, karena jantung inilah yang berbolak-balik. Jadi majasnya seperti itulah kira-kira. Kemudian apa tadi pertanyaannya Pak? Oh, nafas naik turun dan iman yang naik turun gitu ya. Nah, menurut ilmu tauhid, al-imanu yazidu wa yanqus gitu ya. Yaitu iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan memang itu fitrahnya manusia. Kenapa iman itu naik turun? Karena kita mempunyai nafsu duniawi. Nah, jadi itulah yang membuat kita iman kita itu naik dan turun. Kenapa iman kita turun? Karena apa? Karena kita punya nafsu. Kenapa iman kita naik? Karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Nah, jadi itulah penyeimbang. Jadi memang Allah berikan kehidupan di dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan keseimbangan. Memang itu suatu hal yang lumrah. Iman kita kadang naik, kadang turun. Tidak ada yang masalah di situ, Pak. Karena kita bukan malaikat, bukan pula nabi kan gitu ya. Kalau nabi imannya naik terus, malaikat imannya datar terus, kita ada naik ada turun. Itu manusiawi, Pak. Nah, kalau ada yang imannya naik terus, berarti bisa jadi di antara kita ada yang waliullah, gitu ya. Wali Allah. Bisa kita menjadi orang yang keimanan naik terus, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang menjadi wali Allah. Bagaimana cara mengetahui wali Allah? Tak bisa kita mengetahui wali Allah itu yang macam mana, Pak. Wali Allah itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada kata menurut kaidah ulama dikatakan la ya'riful wali illal wali. Seorang wali tidak akan bisa diketahui kecuali wali juga yang mengetahuinya, gitulah. Misalnya saya wali murid kita bilang, Pak ya. Misalnya saya waliullah. Saya tahu si fulan itu waliullah juga gitu. Nah, hanya wali antara wali saja. Tak bisa kita orang-orang biasa ini mengatakan oh itu wali, ini wali songo, wali ben macam-macam lah kan gitu kan. Ya. Tak bisa kita katakan itu waliullah, tak bisa. Bukan kapasitas kita, Pak. Dan seorang wali pun, tadi kita bilang keimanannya naik terus itu. Seorang wali pun, Pak, tidak mau ketahuan dia itu seorang waliullah. Seorang waliullah, orang yang Allah berikan hikmah, keistimewaan itu, Pak. Dia kalau orang lain tahu dia punya keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan, pasti dia meminta Allah untuk menutupinya atau dia meminta Allah mencabut nyawanya. Lumrahnya seperti itu, Pak. Waliullah rata-rata seperti itu. Dia tak mau orang tahu. Kalau kita kan banyak sekarang panggaran, Pak ya. Nah, punya kelebihan segala macam ini, punya ilmu ini, berarti bukan wali itu. Nah, wali murid lah mungkin kayak saya tadi kan. Kayak saya tadi. Nah, jadi itu, Pak. Jadi iman yang naik terus itu adalah imannya para rasul, waliullah, aulia Allah. Nah, bisa nggak kita menjadi aulia Allah? Mungkin bisa, Pak. Insya Allah bisa lah kan gitu. Kalau waliullah mungkin masih bisa kita. Untuk menjadi seorang waliullah macam mana? Sebenarnya ada caranya. Konsisten dengan perbuatan baik, konsisten dengan amal ibadah kita. Kalau banyak beribadah gampang, Pak. Konsisten terus menerus itu susah. Misalnya Bapak Ibu, maksudnya sholat harus tetaplah kan, yang wajib-wajib tetap. Ada amalan kita misalnya berbakti kepada orang tua. Konsisten, kita nggak pernah mengeluh. Kita rawat orang tua kita dengan sepenuh hati dan keridhaan dengan kebahagiaan. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi kita adalah waliullah di muka bumi ini. Tapi orang nggak ada yang tahu. Seperti Uwais Al-Qarni. Nggak ada orang yang tahu, Pak. Nggak kenal orang siapa itu.
Zaman Rasulullah ya dia hidup, tapi tak bisa dia ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena dia harus merawat emaknya. Tapi ternyata dia seorang waliullah, wali Allah di muka bumi ini. Sampai Rasulullah berkata pada sahabatnya, kalau kalian jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia, karena doa si Uwais Al-Qarni itu mustajab. Apa yang konsisten dia lakukan? Yang konsisten dia lakukan cuma itu aja, Pak. Yang paling intinya, bakti kepada maknya itu. Nah, jadi kita tak tahu karena bakti kita pada mak kita, pada orang tua, atau karena kebaikan kita yang lainnya bisa menjadikan kita aulia Allah. Mudah-mudahan ada, Pak, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya pribadi pun, walaupun saya ustaz banyak ceramah orang, masih jauh daripada aulia Allah, Pak. Masih banyak dosa dan hal-hal buruk yang saya lakukan dan belum konsisten dalam melakukan ibadah. Jadi itulah, siapapun tidak tertutup kemungkinan. Bukan harus ustaz harus jadi wali Allah itu. Karena kita tahu wali songo itu semua dai, ustaz dan lain sebagainya. Tidak, bukan harus itu syarat untuk menjadi wali Allah. Siapapun kita bisa menjadi wali Allah di muka bumi ini. Demikian, Pak, ya. Nah, terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak? Baik, Pak Ibu, kalau tidak ada, kita akan tutup karena kegiatan yang kita lakukan. Ada? Tidak ada, ya? Baik, kepada Ustaz untuk doa silakan. Baiklah, untuk menambah keberkahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Diawali dengan istighfar 3 kali, kemudian kita sambung dengan doa Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi amal ibadah yang Engkau terima di sisi-Mu, ya Allah, ya Rabbal alamin. Jadikanlah kumpulan kami ini di antara kami menjadi saling penolong satu sama lainnya untuk bisa masuk ke jannah-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh, ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang senantiasa bertakwa kepadamu, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, masing-masing ketua BKN untuk mengambil jadwal pada Ustaz Muhammad Hendro. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kegiatan ini. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa infak yang terkumpul pada kegiatan kita hari ini berjumlah Rp1.105.000. Sekali lagi kami sampaikan bahwa infak kita hari ini berjumlah Rp1.105.000. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ustaznya ke bawah. Iya. Oh, masih. Salam-salam. Bagus salam dari ngambil. Siapa? Oh iya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nanti